Muhammadiyah itu dari aspek pemikiran dikenal dengan Islam tengahan, Islam wasaton, yaitu yang berupaya selalu mengambil garis tengah di dalam semua aspek. Ia tidak ekstrim tekstualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ummah, as'adakumullah hayatakum. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat-sahabat beliau yang agung dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah, selepas sholat maghrib tadi, salah seorang panitia menanyakan kepada saya apa temanya. Sampai saat itu belum ada. Dan kebetulan di hadapan saya lihat ada sop yang kosong. Di tengah-tengah masjid ini ada sop yang kosong. Maka spontan saja saya bilang, saya akan menyampaikan sedikit pemikiran tentang Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah itu dari aspek pemikiran dikenal dengan Islam tengahan, Islam wasaton, yaitu yang berupaya selalu mengambil garis tengah di dalam semua aspek. Ia tidak ekstrim tekstualis.
Nah, maka kalau kita bicara ekstrim tekstualis, bicara tekstual, apa itu tekstual? Yang pertama, pada saat zaman Nabi, tentu saja kita tidak mengenal itu ada Islam tekstual, Islam kontekstual, Islam liberal, mazhab A, mazhab B, mazhab C, teologi Asy'ari, teologi Maturidi, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, tidak ada. Karena semua persoalan selesai di hadapan Nabi. Ada persoalan, datang kepada Nabi, selesai. Karena Nabi adalah rujukan. Nabi adalah bayan, penjelas Al-Quran. Dan Al-Quran yang ada pada kita, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam sepakat bahwa yang namanya Al-Quran yaitu Al-Quran. Walaupun mungkin kadang-kadang ada di WhatsApp itu ada Al-Quran versi Syiah katanya. Tapi mayoritas Syiah juga sebenarnya punya Al-Quran yang seperti itu, kecuali yang ghulat, yang sesat. Karena apabila ada Al-Quran selain Al-Quran yang ada di hadapan kita itu, sedangkan Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra itu, maka kami pasti akan menjaganya. Nah, jadi kalau ada Al-Quran versi yang lain, berarti ada yang salah dengan pernyataan ini. Padahal Allah Maha Suci dari segala kesalahan. Nah, tetapi pemahaman kepada Al-Quran ini tidak satu. Pemahaman kepada Al-Quran tidak satu. Al-Qurannya satu, tapi pemahamannya tidak satu. Berkembang. Kalau di zaman Nabi selesai. Nah, di antaranya itu ada yang memahami dengan pendekatan tekstual. Di dalam sejarah sebenarnya aliran tekstualis ini dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian diikuti tentunya jauh setelah itu, tapi yang populer adalah Ibnu Taimiyah, diteruskan oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ini dikenal sebagai tokoh salafi. Tetapi apabila diperhatikan, ditelaah, diteliti, bahwa pandangan-pandangan mereka yang tekstualis itu lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Bukankah pada masa Imam Ahmad bin Hambal terjadi mihnah, inkuisisi oleh khalifah yang mengajak seluruh umat Islam mempunyai paham bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi oleh Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran itu bukan makhluk,
tetapi juga bukan tidak makhluk. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah, sebagaimana yang ditandaskan oleh Al-Quran. Jadi teksnya Al-Quran mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi ini asalnya. Lebih banyak kepada persoalan akidah. Diikuti juga oleh Ibnu Taimiyah. Dalam persoalan akidah tidak ada takwil, tidak ada ta'til. Tetapi sebagaimana apa adanya teks Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau saya sebut bahwa Imam Ahmad bin Hambal tekstualis tetapi pada aspek akidah. Ibnu Taimiyah, mohon maaf, ini karena persoalan Ahok sudah selesai. Persoalan kepemimpinan itu kan persoalan fikih ya. Bahkan Ibnu Taimiyah itu dalam pendapatnya, nah itu memang saat itu keadaannya memang umat Islam sedang diserang oleh Mongol. Maka ya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya kepemimpinan itu syaratnya dalam syiasah syariah fi islahi ar-ra'i war-ra'iyah, bahwasanya pemimpin itu syaratnya al-qawiyul amin, orang yang mempunyai kapabilitas dan juga al-amin, bisa dipercaya. Kira-kira Ahok tuh bisa masuk tuh ya. Al-qawiyul amin. Bahkan beliau mengatakan 70 tahun di bawah penguasa yang zalim lebih baik daripada 1 hari tidak ada penguasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam persoalan fikih beliau tidak tekstual. Tidak tekstual. Artinya apa? Fikih itu kan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu keluar sesuai dengan perkembangan zaman hukum. Nah, maka Ibnu Taimiyah saya katakan dari tekstual dalam persoalan akidah. Tapi dalam persoalan fikih pada saat diperlukan mungkin saja tidak tekstual. Nah, Muhammadiyah tidak ekstrim tekstualis. Contohnya kalau dalam masalah ibadah yang berhubungan dengan fikih, ini sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalilnya diantaranya ada hadis Nabi. Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi wa in ghumma faqdirulah, atau wa in ghumma faqmilu iddata sya'ban salasin. Ada beberapa hadis tentang itu. Artinya dalilnya ada. Nah, ini kan berhubungan dengan ibadah. Dan ibadah ini hubungannya dengan fikih. Kenapa fikih? Karena dalilnya tidak qat'i. Ada dalil, tapi dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan dengan perkembangan zaman, yang mana perubahan itu akan melahirkan
as-sulhu wal aslah, kemaslahatan yang lebih daripada yang ada. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tekstual dalam aspek akidah, tidak ada tawar-menawar. Ibnu Taimiyah juga demikian. Tapi dalam masalah fikih tidak, masih bisa tawar-menawar. Nah kemudian dalam perkembangan selanjutnya, saat ini kita kenal ada saudara-saudara kita jamaah salafi. Nah jamaah salafi ini tekstual dalam aspek akidah, tekstual juga dalam aspek ibadah, termasuk juga dalam masalah fikhiyah. Nah, jadi saya hanya ingin mendudukkan masalah gitu ya, supaya kita paham. Oh, Muhammadiyah itu apa gerang bedanya? Nah, supaya paham seperti itu. Jadi masalah awal Ramadan itu masalah fikhiyah. Dalilnya ada. Nah, kalau saudara-saudara kita salafi, ya harus dengan royah. Kenapa? Ada dalilnya. Harus tekstual. Dan ini dalam perkembangan tadi saya katakan tekstual itu dari Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahhab, itu masih dalam masalah fikih, tidak mesti tekstual. Tetapi belakangan ini semuanya yang berhubungan dengan akidah, ibadah, fikih, semuanya tekstual. Muhammadiyah tidak ekstrim tekstualis, bahasanya tekstualis kontekstualis. Contohnya tadi masalah awal Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau dengan pendekatan ru'yah, selamanya umat Islam tidak akan punya kalender Islam sedunia. Tidak ada. Padahal saudara kita umat Nasrani ada kalender setahunan. Tidak ada berbeda, sama 25 Desember, walaupun kada bisa dipertanggungjawabkan, tapi sama. Paskah sama. Nah umat Islam kalendernya tidak ada sama. Nah, padahal umat ini kalau mau hebat bisa. Nah yang bisa menyatukan itu hanya dengan pendekatan hisab. Nah ini satu. Seperti itu. Nah mungkin nanti ada pembahasannya mungkin, dan sudah pernah dijelaskan ini. Kenapa seperti itu. Kalau hisab setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bisa sudah. Apalagi sekarang ini terjadi islamisasi yang sangat masif di dunia barat, sehingga mereka sampai takut. Inggris disebut dengan Londonistan. Londonistan. Jadi kalau ada Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan itu mayoritas muslim, sekarang ini Londonistan. Kenapa? Karena gereja beralih fungsi menjadi masjid. Amerika berkembang. Nah, maka Amerika ini 50 negara bagian. Kalau misalnya nanti presidennya ingin mengadakan pertemuan futur awal Ramadan atau 1 Syawal, kalau masih menghadangi kabilah 1 Syawalnya, nah ini masalah. Nah ini mungkin dalam pendekatan yang demikian. Tetapi dengan pendekatan hisab bisa satu, karena dunia ini kan 24 jam. Itu satu. Contoh yang lain nanti zakat fitrah, dalilnya ada. Nah yang tekstualis mau tidak mau harus dengan makanan pokok, itu tekstualis. Nah, harus dengan makanan pokok. Nah sedangkan yang kontekstualis dilihat aspek maslahatnya.
bahwasanya mencukupi orang miskin pada hari raya itu bukan hanya dengan makanan pokok, tetapi selainnya. Maka zakat fitrah bisa diganti dengan saman, kimah, harga dari makanan pokok tersebut. Nah ini dengan kontekstual, jadi tidak ekstrim tekstualis, teksnya ada. Tapi teks tadi dipikirkan, kenapa ini? Ini qot'i atau tidak? Oh ternyata tidak qot'i, masih zonni. Artinya masih dibuka ijtihad, pintu ijtihad di situ. Kenapa? Oh karena ada yang memerlukan. Kalau sabanjaran orang berzakat fitrah baras, berapa baras harus dikumpulkan? 2,5 kilogram kali 700.000 orang. Maka habis beras bulog, habis beras pamurus, kurang berasnya. Nah jadi yang demikian. Nah termasuk sop tadi juga. Sop. Nah, ini kan nanti akan terjadi perubahan. Kalau hari Jumat hibak. Kalau kada hari Jumat kosong. Kalau ada sop, kayaknya ada 1-2 orang sudah di muka, yang lain memilih di belakang. Padahal Nabi menyuruh memenuhi dulu sop di depan. Ini persoalannya karena tihang ini munnya kada betihang, kada kuat. Harus ada tihang. Di situ ada sop. Di situ ada sop. Dan dalil yang berhubungan dengan itu juga sekali lagi tidak qot'i. Tidak qot'i. Yang qot'i itu artinya kada boleh sama sekali dirubah. Kemudian ini berhubungan dengan maslahat. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak ekstrim tekstualis, tetapi tekstualis kontekstualis. Ayat-ayat Al-Quran yang tidak qot'i masih dimungkinkan untuk dilihat apa aspek maslahat dan mudaratnya. Nah, aspek maslahat dan mudaratnya dilihat, diteliti. Kenapa? Karena Allah telah memberikan akal, tapi tentu saja bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga misalnya asyiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Siwaknya ada siwak di Mekah sana, tapi siwak itu bisa saja disebut sebagai media untuk membersihkan mulut yang bisa diganti dengan alat yang lain, yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Walaupun bisa juga ngarannya odol siwak. Odol ini kan ada lagi odol karena kalah bersaing. Termasuk juga kodak. Hendak berkodak, ya kodak ada tapi payu lagi ini, apalagi ada HP. Bisiwak. Nah jadi sekali lagi ini termasuk di dalam persoalan ijtihadiyah. Nah maka yang bisa dipahami, yang penting sop itu rapat, lurus, rapat dan wajar. Kemudian mengisi sop-sop terdepan yang masih kosong. Jangan dikosongkan, ada lubang, kemudian kita mengisi di belakang. Kemudian ada yang tidak paham, kemudian ada 2-3 orang lalu memilih ke belakang karena ada tihang. Karena ini juga termasuk sebenarnya asar.
Sahabat mengatakan kami kada katuju beparak lawan tihang. Mungkin aja bila diparak tihang situ besandar lauta guring. Nah jadi ini masih diperdebatkan. Maka sekali lagi untuk itu dilihat dari aspek maslahatnya. Nah, jadi tidak ekstrim tekstualis. Apalagi kalau ekstrim tekstualis ini berbuntut kepada anggapan bahwa pendapatnya lah yang paling benar, selain pendapatnya salah. Nah ini juga masalah. Karena sejatinya ini adalah genealogi, artinya tetesan gaya pemikiran Khawarij. Di dalam Islam, kelompok yang merasa dirinya benar selain mereka salah, kemudian pokoknya yang paling benar itu saya, yaitu Khawarij. Pada saat terjadi pertentangan antara Ali dan Muawiyah, lalu diakhiri dengan perdamaian yang gagal, keluarlah sekelompok yang disebut dengan Khawarij. Lalu mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, mereka kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Lalu mereka membuat kelompok sendiri yang disebut dengan Darul Islam. Di luar mereka Darul Harab. Maka kemudian orang-orang kafir itu halal darahnya. Nah ini bahaya lagi ini. Ini ekstrim sekali. Ini yang terjadi mungkin kepada saudara-saudara kita yang sekarang ikut ISIS. Sehingga siapa saja boleh dibunuh. Yang tidak seagama boleh. Yang tidak ikut dengan mereka karena mereka berada di Darul Harbi. Nah yang agak moderat sedikit tapi masih merasa paling benar selain mereka salah. Nah itu ada tetesan darah. Khawarij itu dalam bentuk kelompok sudah tidak tertinggal dalam perjalanan sejarah. Selalu ditumpas. Tetapi pemikirannya menetes. Merasa paling benar. Nah padahal sekali lagi kita ini benar, tetapi ada kemungkinan orang lain juga benar. Tapi kita harus yakin, tapi tidak boleh a priori. Nah ini yang pertama, tidak ekstrim tekstualis. Tapi juga harus tekstualis, tapi perlunya itu. Akidah, ibadah kita harus dikembalikan kepada nasnya. Harus ada nasnya. Kalau tidak ada, maka nanti akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa ada rambu-rambu sama sekali. Nah yang kedua, tidak ekstrim spiritualis. Agama Islam itu adalah agama yang komprehensif. Berbicara yang zahir, berbicara yang batin, berbicara akidah, berbicara ibadah, berbicara akhlak. Kalau saya bicara ekstrim spiritualis ini, hal-hal yang bersifat ritual, spiritual itu sangat ekstrim tanpa memperhatikan rambu-rambu. Zikir, karena diperintahkan zikir dalam Al-Quran, wazkurullaha katsiran, lalu banyak membuat zikir. Padahal zikir itu tentu saja harus dikembalikan bagaimana Nabi mencontohkan zikir itu. Salawat diperintahkan oleh Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Lalu kita para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya bersalawat? Diajarkan oleh Nabi beberapa salawat dalam hadis-hadis yang kuat. Nah, ekstrim spiritualis, semangat bersalawat, lalu kemudian berkreasi dalam bentuk salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat najiyah, ada salawat karamiyah, ada salawat pulusiyah, salawat nafsiyah. Konon katanya sudah hampir 400 salawat. Nah, yang di dalamnya kemudian karena salawat-salawat ini dibuat, di dalamnya ada aspek-aspek yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di Muhammadiyah diperintahkan orang banyak berzikir, tetapi tidak ada di dalam Muhammadiyah itu zikir berjamaah sampai menangis-nangis. Diperintahkan banyak bersalawat kepada Nabi, sambil memasak ibu-ibu, sambil menyupir bapak-bapak bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena cukup orang itu dibilang pelit kalau disebutkan nama Nabi tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Artinya rancaki bersalawat supaya kita semakin kagum kepada Nabi, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah ini kepada kita sehingga sampai kepada kita. Nah, kita bersalawat, maka tidak dikenal salawat berjamaah, doa berjamaah. Nah, itu tidak. Kenapa tidak? Kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang qat'i. Qat'inya seperti apa? Al-Quran mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal zahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Nah, ini jelas dibaca tafsir, ternyata memang hendaknya kalau kamu berzikir dengan penuh harap, dengan tadarru, dengan suara yang rendah, tidak dikeraskan. Kamu sedang berhubungan dengan Allah, Tuhan yang tidak tuli, yang tahu getaran hati. Nah, seperti itu, tidak ekstrim spiritualis. Nah, tetapi memang sekali lagi tema dakwah kita, dakwah Muhammadiyah itu ada dakwah purifikasi. Dakwah purifikasi artinya dakwah pemurnian. Apa yang dimurnikan? Akidah. Apa yang dimurnikan? Ibadah. Nah, ini tentu saja banyak bersentuhan dan bersinggungan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan berzikir, bersalawat, melaksanakan yang kadang-kadang tidak ada nasnya dan wujud daripada bentuk kreativitas. Nah, ini tentu saja harus memerlukan kebijakan dan kebijaksanaan kita di dalam menyampaikan dakwah tersebut. Jadi tema purifikasi, karena bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang sangat banyak dan juga sebagian kalangan abangan.
Jadi dakwah purifikasi, tidak ekstrim spiritualis. Nah kemudian juga kalau saya katakan tadi, kita bisa menggali apa sebenarnya hikmah dari ayat-ayat itu. Tetapi kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu juga tidak ekstrim liberalis. Tidak ekstrim liberalis. Menggunakan akal tapi tidak liberal. Harus ada patokannya, harus ada sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya berbicara, wah ini sangat relevan dengan kepentingan perkembangan umat manusia di zaman postmodern ini. Hak asasi manusia. Ada yang memfatwakan misalnya karena otaknya sangat pintar, perkawinan sejenis itu adalah sesuatu yang memang boleh. Ini kan keblinger. Ini liberal. Jelas-jelas Al-Quran mengecam kaum Lut, mengecam orang-orang yang berhubungan sejenis. Karena apa? Menyalahi fitrah. Pernikahan itu untuk memperbanyak keturunan, salah satu tujuannya. Perempuan jadi imam. Kenapa? Karena inya hafal Quran. Karenanya profesor doktor. Nah di belakangnya kada, maka imamnya bibinian. Nah ini secara tegas dalam hadis yang mutawatir bahwa imam itu lalakian. Nah kalau dalam masalah kepemimpinan negara itu dalilnya tadi tidak qot'i masih. Tapi kalau kepemimpinan ibadah, salat itu qot'i. Tidak ada khutbah Jumat bibinian, kemudian bibinian jadi pimpinan. Nah ini liberal. Nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi bahwa Muhammadiyah itu insya Allah dia adalah organisasi, ya, organisasi yang berupaya memahami ajaran Islam yang sebenarnya dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Karasnya ada, tegas akidah, ibadah. Lembutnya ada juga. Kada atas nama rahmatan lil alamin, lalu kemudian umpat kambing tumbur. Nah kada ya. Tegasnya ada, menggunakan akal pikiran semaksimal mungkin. Maka dalam persoalan sekali lagi tadi tidak ekstrim tekstualis tadi, mohon maaf, misalnya tambah contohnya lagi masalah gambar. Nah gambar, asalkan gambar yang baik, yang sopan, gambar Ki Haji Ahmad Dahlan, gambar rektor UMB umpamanya dia, gambar perkawinan yang di sana tidak ada indikasi seseorang akan terjerumus pada syirik dan kemusyrikan. Karena pada saat hadis itu setelah diteliti, ini hubungannya pada saat
Dahulu kan orang patung aja kalau sudah melihat patung itu senang dengan hubal. Hubal dibuat patung, dibuat gambarnya, kemudian disembah. Nah, tidak di situ. Nah, maka ada dalilnya kemudian ini memerlukan perubahannya harus mendatangkan kebaikan. Kalau kada ada gambar, duit rial aja ada gambarnya. Jadi kalau misalnya padahal Saudi kada boleh gambar, duit rial itu ada gambar siapa? Gambar rajanya. Nah, rajanya dianak diburit pulang. Nah, jadi sekali lagi ini perlu pemahaman, tidak ekstrim tekstualis. Jadi sebenarnya kalau memahami Muhammadiyah itu nyaman, kita bakawan berdakwah, nyaman di sini. Ayo kita ini kalau kada ikan masih belum, ayo belajaran. Kita masih jangan menganggap saudara-saudara kita seiman, seagama ini kemudian kada bisa bakawan kalau kayak itu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sekali lagi masalah sop itu adalah masalah yang tidak qat'i, kemudian maslahatnya itu juga diperdebatkan, dan menurut Muhammadiyah tidak masalah. Jadi lebih baik diisi sop yang lebih di depan daripada yang di belakang. Belum hibak di muka, diisi di belakang, di muka makang kacuangan. Nah, ini saja barangkali yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.